Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di edisi Nostalgia. Ya, di channel 11 Hardware ada yang namanya edisi Nostalgia. Di sini kita membahas sejarahnya hardware jadul. Dan hardware jadul yang datang di lab kita kali ini adalah AMD FX 6350. Ya, bagaimana kisahnya si FX 6350 ini dan bagaimana performanya di tahun 2018 ini? Namun sebelum mulai videonya, boleh dong subscribe channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Selama lebih dari 4 tahun lamanya, AMD Phenom Series merajai lini flagship dari prosesor AMD. Sebut saja ada Phenom X4 9950 Black Edition di tahun 2008, Phenom 2 X4 955BE di tahun 2009, dan Phenom 2 X6 1100T yang punya 6 core di tahun 2010. Tahun 2011, prosesor AMD memasuki babak baru. Dunia prosesor memasuki era 8 core dengan dirilisnya soket AM3 Plus dan prosesor arsitektur Bulldozer yang dikomandoi oleh AMD FX 8150. Waktu itu, AMD FX 8150 bertarung dengan Intel Sandy Bridge yang dikomandoi oleh Core i7 2600K. Namun publik banyak yang kecewa dengan jajaran prosesor codename AMD Zambesi tersebut. Sehingga pada tahun berikutnya, AMD merilis penyempurnaan dari AMD Bulldozer yaitu AMD Piledriver yang dikomandoi oleh AMD FX 8350. Pada saat itu, prosesor dengan codename Viscera tersebut bertarung dengan Intel Ivy Bridge yaitu Core i7 3770K. Pertarungan yang sangat sengit pada zamannya di mana keduanya punya keunggulan masing-masing. Namun, ketika tahun 2013 dan tahun 2014, Intel merilis generasi baru, yaitu Haswell Series. AMD justru tidak ikut merilis generasi baru. AMD malah merebrand prosesor-prosesor yang ada dengan clock yang lebih tinggi, seperti FX 9590 yang merupakan FX 8350 dengan clock 5 GHz, atau FX 6350 yang sedang kita review ini, yang merupakan versi overclock dari FX 6300. Yap, selama hampir 5 tahun lamanya, AMD tetap menggunakan generasi Piledriver ini sebagai prosesor flagshipnya. Sepertinya, AMD lebih fokus untuk mengembangkan jajaran prosesor EPU yang mempunyai GPU internal di dalamnya. Di mana teknologi EPU ini juga dipakai oleh konsol next gen pada saat itu, yakni Sony PS4 dan Xbox One. So, kalau ada yang bilang AMD terpuruk dengan prosesor FX series-nya yang lama nggak dikembangin, saya rasa sih nggak. AMD hanya mengalihkan fokusnya aja. Karena proyek AMD EPU dan AMD Jaguar yang ada di konsol terlihat sangat menjanjikan. Oke, kita balik fokus ke AMD FX 6350 ini ya. Ya, FX 6350 sebenarnya baru dirilis oleh AMD tahun 2016 yang lalu. Arsitekturnya sama persis dengan AMD FX 6300 yang lahir 2012 yang lalu. FX 6350 hanya mendapatkan clock yang lebih tinggi dan dapat bonus kipas AMD Red Stealth. Karena punya overclock pabrikan, TDP prosesor ini meningkat menjadi 125 watt dari normalnya 95 watt di FX 6300. Sebenarnya dulu tahun 2012, TDP 95 watt sudah termasuk cukup irit. Namun kalau dibandingkan dengan prosesor zaman sekarang yang rata-rata punya TDP di 55 watt, ya bisa dibilang FX 6300 ini jadi terlihat boros. Saya sendiri pernah menggunakan AMD FX 6100 dan FX 6300. Keduanya bahkan saya review dan compare di forum Kaskus pada tahun 2012 yang lalu. Dan AMD FX 6300 sempat menjadi daily driver saya selama saya dulu mereview Vega Card di Kaskus, sebelum saya aktif di YouTube. Menariknya, dulu saya berhasil mengoverclock AMD FX 6300 ini ke 4,8 GHz daily, dari clock defaultnya di 3,5 GHz. Ya, AMD FX 6300 dahulu bisa dibilang Core i5 killer. Performanya sering disandingkan dengan Core i5 3570K Ivy Bridge. Nah, untuk menjalankan si FX 6350 ini, saya bakal pakai motherboard legendaris juga, yaitu ASRock Fatality Killer 990FX. Ya, AMD 990FX merupakan chipset motherboard tertinggi di soket AM3 Plus. Oh ya, dulu waktu saya OC FX 6300 ke 4,8 GHz, saya pakai motherboard Asus 990X Evo yang kualitasnya di bawahnya ASRock Fatality Killer ini. Kita akan tes bagaimana kekuatan FX 6350 ini di game-game zaman dulu dan game-game zaman sekarang. Saya akan sertakan juga cucu atau cicit si FX 6350 ini, yaitu Ryzen 5 2600X. Keduanya bakal kita tandemin dengan Radeon RX 470 untuk melihat sejauh mana kemampuan FX 6350 ini.
Cuma sayangnya saya nggak punya RAM DDR3 yang 16GB, tapi nggak masalah karena kita akan uji di game-game dengan penggunaan RAM yang masih di bawah 8GB. Di game pertama yaitu Metro Last Light Redux. Game ini memang game yang sangat GPU intensif. Di settingan mentok kanan plus SSAA on, baik FX 6350 dan Ryzen 2600X sama-sama mendapatkan average 42 FPS-an, dan 1% low FPS-nya juga beda sangat tipis aja. Game berikutnya adalah Tomb Raider 2013, game yang juga sama-sama GPU intensif. FX 6350 sebenarnya cukup mumpuni untuk membawa lari si RX 470 ini. Average FPS-nya berada di 83,6 FPS. Hanya beda tipis aja dengan Ryzen 5 2600X yang mendapatkan average 85,8 FPS. Kemudian kita masuk ke game-game terbaru yaitu Shadow of the Tomb Raider. Pada settingan medium plus TAA, FX 6350 ini ternyata cukup bisa diandalkan di game terbaru. Average FPS-nya hanya beda sedikit aja dengan prosesor mid-end masa kini, yaitu mendapatkan average 54 FPS, di mana Ryzen 5 2600X mendapatkan rata-rata 57 FPS. Lalu di game Assassin's Creed Origins yang CPU intensif, barulah performa keduanya terlihat sangat jomplang. FX 6350 terlihat sangat kewalahan berlari bersama RX 470 di game ini, di mana hanya mendapatkan rata-rata 33 FPS saja di settingan very high 1080p. Berbeda jauh sekali dengan penerusnya yang beda dua generasi yaitu Ryzen 5 2600X yang mendapatkan rata-rata 45 FPS. Yang terakhir, kita tes di game e-sport. Duet FX 6350 dengan RX 470 bisa mendapatkan settingan grafis mentok kanan plus 4 kali MSAA di game CSGO, dengan average FPS yang cukup kompetitif di 135 FPS. Namun jika dibandingkan dengan duet antara Ryzen 5 2600X dengan RX 470, perbedaan FPS-nya sangatlah jauh. Ryzen 2600X dapat unggul lebih dari 50%. Yap, CSGO merupakan game lama yang juga CPU intensif. Nah, seperti itulah kemampuan AMD FX 6350 di tahun 2018, terutama jika disandingkan dengan VGA card kelas menengah masa kini yaitu RX 470. Lalu bottleneck atau tidak? Jawabannya adalah tergantung aplikasi ataupun game yang kalian mainkan. FX 6350 tidak bottleneck jika menjalankan game dengan GPU intensif, dan FX 6350 bisa saja akan sangat bottleneck jika menjalankan game yang sangat CPU intensif. So, semua tergantung jenis gamenya dan tentu settingan yang kita gunakan. Oke, gitu aja teman-teman edisi nostalgia kita kali ini. Oh ya, kalian yang penasaran dengan kemampuan saudara tuanya si FX 6300 series ini seperti FX 8150 ataupun FX 8350 8-core, tulis aja di kolom komentar. Kalau banyak yang request, nanti bakalan saya bikin lagi edisi nostalgianya. Jangan lupa subscribe channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di edisi nostalgia yang berikutnya.